Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi nikmat kepada kita berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalamnya terdapat Idul Adha, itu syariat berkurban, di mana ini adalah syariat yang besar, yang agung. Maka oleh karena itu bagi kita yang mempunyai lapangan rezeki, kita yang diberi keluasan ekonomi oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo memanfaatkan kesempatan ibadah bulan depan itu dengan berkorban. Karena kesempatan hanya datang setahun sekali, dan amalan yang paling dicintai Allah di hari itu ya berkorban itu. Jadi tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah pada hari tersebut, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah ditambah hari tasyrik, lebih dari berkorban. Maka monggo ya, kita barangkali ada kelapangan harta, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan taklim kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat Ali Imran
hingga ayat 29. Sekarang kita masuk ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhar. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah dikerjakan. Wa ma'amilat min su'. Begitupun juga kejahatan yang telah dia kerjakan akan mendapatkan balasan. Kelak di akhirat. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu akan dirinya. Wallahu ra'ufum bil ibad. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada ayat 30 ini Allah memperingatkan kepada kita bahwa kelak amalan kita, baik amalan baik maupun amal buruk, itu semuanya akan ditampakkan. Di sini ada kalimat muhdharrah, kalimat muhdharan. Ini maknanya adalah musyahidan laha fi suhufil a'mal, yaitu ditampakkan. Ditampakkan di mana? Di suhuf, di lembaran-lembaran amal. Jadi di akhirat nanti kita akan tahu amalan kebaikan maupun amalan buruk yang pernah kita kerjakan hari ini, itu semuanya catatannya akan ditampakkan kepada kita kelak di akhirat. Jadi ibaratnya adalah hasil dari usaha kita di dunia itu akan ditampakkan kembali, muhdharah. Artinya apa? Allah itu maha adil. Tidak ada seorang pun yang dari kita itu yang misalkan dia orang yang soleh langsung begitu saja tidak melewati suhuf, tapi pasti dia akan menerima yang namanya lembaran-lembaran itu, laporan. Begitupun juga dengan amalan-amalan buruk, dia akan mengetahuinya. Makanya prosesnya itu luar biasa. Dibangkitkan, terus kemudian ada pembagian laporan amal, ada hari hisab, ada hari mizan, penimbangan. Jadi prosesnya itu ada gitu. Untuk menuju surga, menuju neraka itu ada proses yang harus kita jalani. Bahkan ada satu prinsip keyakinan mengenai al-mizan, mengenai timbangan. Dalam kitab akidah itu disebutkan mizan di sini timbangan secara hakikat. Jadi bukan timbangan maknawi begitu. Artinya apa? Kalau kita bicara timbangan begitu kan, itu kita mengarah pikiran kita pada permasalahan jual beli. Maka benar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah melakukan jual beli kepada kita. Innallaha ashtara minal mu'minina
amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah itu membeli dari orang mukmin ya harta dan jiwa mereka dengan surga. Artinya ini proses begitu. Subhanallah. Dalam Islam itu jelas. Tidak ada sesuatu yang dalam angan-angan. Semuanya dijelaskan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus meyakini hal itu. Baik. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, lalu akan hadirnya peristiwa-peristiwa ini, pemberian suhuf tadi ya. Siapa di dalam ayat yang lain disebutkan ya, siapa yang nasibnya baik akan diberikan laporan suhuf tersebut dari tangan kanannya, dari depan ya. Yang buruk dengan tangan kiri, bahkan ada yang menerima dari belakang. Ini prosesnya seperti itu. Nah, sehingga Allah memperingatkan ya, Allah memperingatkan akan datangnya hari tersebut. Ingat, itu akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Kalau kita di dunia ini pembagian rapot saja itu luar biasa. Kita merasa bahwa itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita indahkan gitu, yang tidak bisa kita lalaikan. Ketika kita menerima laporan, itu berarti kita itu akan mendapatkan sebuah perhatian yang besar. Ada laporan pertanggungjawaban ya, LPJ, atau mungkin yang sudah punya anak itu ada rapot dari sekolahan itu. Ketika kita menerima rapot tersebut, kita tidak bisa menghiraukannya. Tiba-tiba hati itu ingin membaca, ingin mengetahui. Lebih-lebih rapot amal di akhirat. Itu justru luar biasa. Itu sesuatu yang sangat besar, peristiwa yang sangat besar di mana kita ditunjukkan apa yang kita lakukan hari ini. Nah, wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Baik, bahkan rahmat Allah ya, kita harus ketahui walaupun proses itu ada, tapi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa rahmat Allah itu 100 ya. Satu di antaranya diturunkan di bumi. Ya sekarang ini. Ya, sehingga dengan satu rahmat Allah itu dunia ini bisa berjalan. Seorang ibu mengasihi anaknya ya, seorang anak taat kepada orang tuanya, bahkan binatang mempunyai belas kasih kepada binatang yang lain. Itu karena satu rahmat Allah. Bahkan seekor singa yang merupakan simbol ya, keganasan, itu kan singa. Dia akan mengangkat kakinya demi agar tidak menginjak anaknya. Itu karena punya kasih sayang gitu. Itu awal mulanya dari apa? Dari satu rahmat Allah. Dan 99 rahmat Allah itu disimpan di akhirat. Masya Allah. Dengan satu rahmat saja kita dunia ini ya subhanallah, kita rasakan ada keindahan, ada saling tolong menolong, ada kasih sayang. Walaupun di sana ada sifat yang lain ya. Tapi kita akui kasih sayang di dunia ini tetap berjalan dengan satu rahmat itu. Bagaimana jika 99 diturunkan semuanya dan yang lain, yang 99 itu disimpan oleh Allah untuk hamba-hambanya kelak di akhirat. Masya Allah. Baik. Kemudian di ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad,
In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Jika kalian mencintai Allah. Maksudnya siapa kita? Kalau kita cinta sama Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikutiku. Nah, mengikutiku maksudnya mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah, maka yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai kalian. Masya Allah. Ini artinya apa? Bagi hamba-hamba Allah yang imannya ini sudah tingkat tinggi, biasanya orang yang tingkatan keimanannya tinggi itu, dia ibadah itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi dia mencari ridho Allah, dia mencari cintanya Allah. Sehingga ibadah itu nikmat. Sama seperti manusia ya, kita saja kalau kita itu mencintai orang, mencintai seseorang. Orang tersebut memerintahkan atau meminta sesuatu kepada kita, pasti kita akan melaksanakan permintaan itu dengan senang hati. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan minta sesuatu sama laki-lakinya, pasti laki-laki ini dengan senang hati, ya, dia akan berjuang agar permintaan si perempuan ini bisa dia lakukan. Ya. Dan ini jika dia itu mencintai Allah, dia senang kepada Allah, dia cinta sama Allah, ketika Allah itu memerintahkan sesuatu, diperintah sholat, maka dia akan senang hati melakukan sholat, walaupun beratnya kayak apa, walaupun abote kaya apa, tapi nek yang itu memerintahkan Allah, zat yang dia cintai, ya sudah, itu gampang, enteng. Dan manusia saja, kalau dia itu diminta sesuatu oleh orang yang dia cintai, dia akan dengan senang hati untuk melakukan. Ya, contoh realnya dari istri kita yang sudah berkeluarga. Istri kita minta dibelikan sesuatu, ya kan? Minta dibelikan niki minuman, ya. Kita akan dengan senang hati keluar malam-malam, walaupun hujan, walaupun kita sendiri males, ya, atau kita punya kesibukan, tapi karena kita cinta sama istri kita, budal, ya semua aja atau udan ya dijaluk karo bojoku, ndang to, Mas aku pengen tukokno kae. Yes, berangkat. Begitupun jika kita mencintai Allah, seberat apapun perintahnya kita kerjakan dengan senang hati, ya, bahkan kita puas bisa mengerjakannya. Nah, tuhibbun Allah, jika engkau mencintai Allah, maka salah satu caranya bagaimana? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Maka jika seorang itu mengikuti Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah itu, jejak itu artinya adalah sunnah. Ya. Sunnah itu artinya jejaknya Rasulullah. Maknanya banyak. Sunnah juga dalam ilmu hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, ya, baik berupa perkataan, perbuatan, ya, ketetapan, itu adalah sunnah. Maka siapa yang ingin mendapatkan cinta dari Allah, dia cinta sama Allah, terus dia mendapatkan cinta balik dari Allah. Jadi dia cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, kan? Jadi dia mencintai, Allah pun mencintai dirinya. Caranya itu adalah dengan mengikuti jejak Rasulullah, ikut sunnah, mengikuti sunnah Rasul, ya, mengikuti jejak Rasulullah.
Artinya apa? Dalam segala kehidupan kita, apapun yang kita lakukan ikut jejaknya Rasulullah. Dari mana? Ya, Rasulullah sudah meninggal. Ya dari hadis-hadis yang sudah ada sampai hari ini. Ya. Terus kita ngerti hadis itu dari siapa? Ya dari guru-guru kita, dari para ulama. Kita ngerti hadis ini itu maknanya gimana, cara menerjemahkannya gimana, cara mengamalkannya gimana hadis ini. Itu dari siapa? Ya dari para ulama. Maka urutannya begitu. Sehingga cara yang paling gampang itu adalah kita mempunyai guru, kita mempunyai seorang yang kita ikuti yaitu para ulama. Ulama tersebutlah yang membimbing kita untuk mengikuti jejak Rasulullah. Sehingga kita pun dicintai oleh Allah. Dan masalah sunnah itu memang caranya begitu. Makanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu betul. Untuk mendapatkan cinta Allah itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai petunjuk para ulama. Jadi kudu enek sing menunjukkan. Kalau tidak menunjukkan ya nanti bisa salah. Tidak bisa kita tanpa guru. Lah kita dulu yang ngajarin alif ba tak saja itu apa belajar dewe. Itu kan dari guru, minimal guru TPA ya kan. Kita yang ngajari kita sholat dulu waktu kecil sopo, mosok sinau dewe kan tidak. Semuanya itu melalui ada jalurnya, melalui para ulama. Ya. Yuhibbukumullah. Nah, ketika kita mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW, maka ada timbal baliknya. Ada sesuatu yang kita dapatkan. Satu, cinta Allah. Yang kedua adalah ampunan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ini ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui kan? Jadi menyelam sambil minum air. Kalau ingin dosa kita itu diampuni, ya salah satu cara dosa kita itu terhapus yaitu dengan mengikuti jejak Rasulullah. Dan mengikuti jejak Rasulullah itu bukan sesuatu yang berat, ya, bukan sesuatu yang berat. Kita mulai dari sesuatu yang ringan. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu sudah disebutkan, Masya Allah, rinci. Mulai dari cara kita itu berjalan itu Rasulullah jalannya seperti apa. Cara kita berbicara Rasulullah itu bicaranya seperti apa. Ternyata dalam kitab itu disebutkan Rasulullah itu jalannya itu, Rasulullah ketika jalan itu tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Ka'an nama seperti turun min sobab ya, seperti turun dari gunung. Jadi tapak kakinya Rasulullah itu sangat kenceng gitu. Artinya apa? Tidak lemes gitu. Jalannya itu tidak kelemar-kelemar. Rasulullah itu tegak gitu kan. Kakinya itu sangat kokoh gitu. Ya, kakinya itu sangat kokoh. Itu ibaratnya seperti itu. Ketika berbicara Rasulullah itu ngomongnya itu pelan-pelan, tepat, kalimatnya itu jelas, bisa didengarkan. Kalimatnya jawami'ul kalim. Jadi kalimatnya itu singkat, padat, jelas, ya, tidak bertele-tele. Itu Rasulullah. Kalau ngomong begitu. Rasulullah tertawanya bagaimana? Apakah Rasulullah pernah tertawa? Ya pernah, bahkan terlihat gigi gerahamnya. Berarti kan yang guyu, ya, terbuka mulutnya. Tapi tidak sampai berlebihan. Pernah Rasulullah tertawa, pernah tersenyum. Kalaupun tertawa beliau tidak berlebihan, juga cekakaan. Ya. Senyum juga senyum, ya, terlihat wajahnya itu sangat indah ketika senyum.
Ini dari hal-hal kecil saja kita coba praktekkan. Rasulullah senang pakai baju putih. Rasulullah senang pakai imamah, sorban, penutup kepala. Ya, Rasulullah bajunya itu lebar-lebar gitu ya. Maksudnya itu tidak sempit Rasulullah. Itu disebutkan dalam kitab itu. Nah, Rasulullah tidurnya bagaimana? Tidurnya Rasulullah itu seperti apa? Oh, ternyata beliau itu miring. Kadang-kala juga pernah beliau itu lurus. Jadi posisi-posisi kita tidur itu pernah juga Rasulullah tidur seperti itu. Rasulullah tidak tidur tengkurap. Rasulullah tidak tidur itu setiap saat gitu. Tapi ada waktu-waktu tertentu beliau tidur. Beliau tidur waktu sebelum duhur, failullah. Beliau juga pernah tidur setelah sholat tahajud sebelum subuh. Itu pernah beliau tidur di situ. Masya Allah. Jadi kebiasaan itu luar biasa. Nah, ketika buang air, ya, beliau itu menutup dirinya. Sekarang buang air sudah ada WC, kamar mandi. Ya, maka itu bagus ya. Memang begitu. Kalau kita ingin ikut Rasulullah, ya tidak kencing sembarangan. Kencing di pinggir jalan, kencing di tempat terbuka, atau buang air di tempat terbuka, tidak seperti itu. Berarti kalau kita tidak ikut jejaknya Rasulullah, kalau ikut jejaknya Rasulullah dicintai oleh Allah. Berarti kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak mengikuti jejak Rasulullah, berarti tidak dicintai oleh Allah. Gitu. Kalau pengen Allah nggak senang, ya nggak usah ikuti Rasulullah. Ikuti aja orang kafir, ya. Ikuti aja orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu udah. Itu berarti semakin lama semakin tidak dicintai oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasul. Katakan wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Ati'ullaha war rasul. Fa in tawallau, jika ya, kamu tidak mau taat sama Allah dan Rasul, berpaling, gak gelem taat, dikon salat gak gelem, dikon poso ya ora gelem, kon zakat jane wis wayahe zakat ya ora gelem zakat, nggih to? Dikon maca Quran, dikon sedekah, dikon silaturahim, dikon ngaji, wis apa-apa ya ora dilakoni, gak gelem, ya. Fa in tawallau, ya fa in tawallau itu juga maksudnya itu tidak mau, tidak berkenan mentaati Allah dan Rasulnya. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini kategori kafir ini jika dia berpaling, benar-benar berpaling 100%. Artinya ya tidak beriman, ya, tidak hanya tidak sekedar tidak taat saja, tapi benar-benar dia itu mengingkari Allah, mengingkari Rasul, ya. Berarti dia tidak beriman, berarti dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini adalah dua ayat tadi adalah perintah untuk taat takwa. Ya, perintah untuk taat dan takwa. Kemudian, setelah ini Allah menyebutkan sebuah kisah atau sebuah cerita mengenai orang-orang yang taat dan takwa. Ya. Dan ini adalah kisah pertama dan yang menjadi sesuatu yang istimewa dalam surat Ali Imran, yaitu tentang keluarga Imran. Ali Imran itu kan adalah keluarga Imran, dan ini disebutkan di ayat setelahnya. Innallaha astafa Adama, sesungguhnya Allah telah memilih,
Innallaha astafa. Istafa itu maksudnya memilih. Memilih artinya apa? Kalau Allah sudah memilih, berarti yang dipilih ini adalah sesuatu yang istimewa. Ya. Siapa yang Allah pilih? Innallaha astafa Adam. Satu. Yang Allah pilih adalah Nabi Adam. Abun Nas, bapaknya manusia. Ya. Makanya kita ini adalah anak keturunannya Nabi Adam. Makanya awake dhewe niki jane dulur. Ya, kula jenengan niku asline napa? Dulur, dulur tunggal mbah. Mbah sapa? Mbah Adam. Engko nek petuk karo wong, "Sampe iki dulurku, Mbak." Lah, dulur kondi. Ya tunggal Mbah Adam. Kecuali nek ikut pahamnya Darwinisme kan, mbahe duduk Nabi Adam. Mbahe napa? Ya niku. Mbahe kethek niku. Berarti nek yo karek kowe melok mbahmu Nabi Adam apa duduk. Nek mbahe Nabi Adam ya berarti tunggal mbah dulur. Nah. Innallaha astafa, pertama Allah memilih siapa? Adam, Nabi Adam. Yang kedua, wa Nuhan, dan Allah memilih Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh ini adalah pilihan Allah juga. Nuhan wa ala Ibrahim. Yang ketiga pilihannya Allah adalah ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim. Ya, termasuk keturunannya Ishak, Yakub, terusnya dan keturunannya Nabi Ismail dan seterusnya sampai Rasulullah SAW. Ini dipilih, diistimewakan. Nabi Adam diistimewakan, Nabi Nuh diistimewakan, keluarganya Nabi Ibrahim diistimewakan. Termasuk Sarah, Hajar. Ya, kan istrinya dua. Sarah itu Ishak, kemudian Hajar punya anak Nabi Ismail, dan seterusnya sampai Nabi Isa, itu semuanya adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Dan kalau kita baca kisahnya Nabi Ibrahim, masya Allah, ya. Dari mulai kecil itu Nabi Ibrahim ujiannya banyak, ya. Dari mulai kecil, ya, bapaknya sendiri ini menyekutukan Allah, dakwah kepada bapaknya. Ada yang mengatakan itu bukan bapaknya tapi pamannya, Azar. Allah alam shawab. Ketika menginjak remaja diuji oleh rajanya sendiri. Ya, terus kemudian sesuai dengan kisahnya, ya, itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, terus kemudian palunya itu dikalungkan ke berhala yang paling besar. Ya, terus juga Nabi Ibrahim pernah mencari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kiranya matahari, bulan, itu hada Rabbi hada akbar dan seterusnya dalam Al-Qur'an disebutkan. Setelah itu beliau menikah dengan Sarah, tidak dikaruniai putra sampai tua. Ya, terus diuji istrinya dengan Fir'aun Mesir ketika itu. Terus menikah lagi dengan Hajar, nah, kemudian punya putra Ismail. Setelah punya putra Ismail diperintahkan untuk menyembelih. Subhanallah, ini kisahnya Nabi Ibrahim banyak sekali, penuh dengan ujian. Makanya Allah memilih Nabi Ibrahim. Semakin orang itu diuji, berarti dia semakin dipilih oleh Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa ala Imran, dan keluarga Imran. Alal alamin, ya, melebihi segala umat atau seluruh alam. Jadi pilihannya Allah kepada empat golongan ini, empat manusia ini, Nabi Adam, Nabi Nuh, okay, kemudian keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Makanya keluarganya Nabi Ibrahim itu kita sebut dalam tasyahud akhir, itu selalu kita doakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kemudian dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim, sebagai satu keturunan satu sama lain. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Jadi keturunannya juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keturunan yang seperti apa dikisahkan di ayat setelahnya. Idz qalat imra'atu Imran. Masya Allah. Ini kisahnya keluarga Imran. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya, seorang wanita yang solihah, istrinya Imran mengatakan, Rabbi inni nadarku, ya Allah, sesungguhnya aku bernadar. Masya Allah, ini ciri-ciri orang solih, ciri-ciri orang pilihan, ya, nek lanang solih, nek wedok solihah, itu dia biasa bernadar kebaikan. Ya. Jadi kadang-kadang kita kalau nggak terbiasa melakukan kebaikan, mau nadar itu berat. Ya, arep nadar ki engko terbebani. Engko nek aku nadar tahun niki aku kudu kurban. Tapi kalau kita nggak terbiasa bernadar, nggak terbiasa berkorban atau beramal solih yang lain, itu akan berat ya. Nanti memberatkan diri saya nanti. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau orang solih itu nadar itu justru menjadi wasilah kedekatan dia dengan Allah. Maka istrinya Imran ini bernadar, Rabbi inni nadartu laka, ya Allah, aku bernadar kepadamu. Nah, nadartu laka ma fi batni, yaitu apa yang ada dalam kandunganku ini, muharraran fataqabbal minni. Apa yang ada dalam perut atau janin ini kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Ahrar. Ya, yaitu maksudnya adalah seorang yang muharraran itu mukhlisan mufarragan li ibadatika, yaitu orang yang ikhlas, ya, orang yang ikhlas beribadah. Muharrar, Masya Allah. Artinya apa? Istrinya Imran ini sudah bernadar semenjak dia mengandung, ya Allah, anakku ini nanti kelak, ya, kelak anakku ini aku persiapkan untuk menjadi hambamu yang benar-benar mukhlis, yang ikhlas, yang tunduk patuh beribadah kepadamu. Nah, fataqabbal minni, maka ya Allah, terimalah nadarku ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ketika ibu yang berdoa itu rata-rata dikabulkan oleh Allah. Maka biasanya anak yang solih, anak yang solihah itu berasal dari ibu yang solihah. Nah, maka ketika kita ingin membangun keluarga yang baik, kita ingin membangun keluarga yang solih, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang pertama kali itu adalah laki-laki memilih seorang wanita yang solihah. Ya, sebenarnya tugas pertama siapa? Yo laki-lakinya untuk memilih wanita yang solihah. Ketika wanita ini sudah menjadi wanita yang solihah, itu sudah menjadi kunci pertama, keturunannya akan menjadi keturunan yang solih atau solihah.
Nah, ini kuncinya di situ dan ini sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, falamma wada'atha ketika ibu Imran ini, yaitu istrinya Imran ini melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku telah melahirkan anak perempuan. Aku telah melahirkan anak perempuan. Ini jadi ketika sebelumnya bernadar itu ketika lahir, ya Allah, hambamu ini telah melahirkan bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu apa yang akan lahir, yang telah lahir itu Allah lebih tahu. Jadi semua ini engkau yang merancang, engkau yang merencanakan ya Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laisa dzakaru kal untha, dan laki-laki itu tidak sama dengan wanita, enggak sama. Nah, wa inni samaituha Maryam, maka ya Allah aku namai bayi ini adalah samaituha Maryam, dikasih nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memohon perlindungan padamu ya untuk dia dan anak keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Ya, langsung didoakan seperti itu. Dan ini tugas yang kedua setelah ikhtiar ya, masih dalam kandungan didoakan ya, terus kemudian diriadhahi dengan ibadah-ibadah. Setelah melahirkan ya, yang ada hanyalah menerima ketetapan Allah. Lanang wedok padha wae. Ya. Lahir laki-laki alhamdulillah, lahir perempuan ya alhamdulillah. Ya. Setelah itu baru diberi nama yang baik, namanya adalah Maryam. Sehingga proses untuk menjadi wanita solihah itu sudah dilalui semuanya, dari mulai awal ya mendoakan ibunya ini, terus bernadar, terus diberi nama yang baik, ridho dengan ketetapan Allah. Jadi kalau kita punya anak baik laki-laki maupun perempuan, kita harus ridho. Nggak boleh kita ingin anak laki-laki ya, terus kemudian lahir perempuan terus kita nggak ridho gitu. Itu tanda-tanda kita tidak ridho atas ketetapan Allah, maka itu akan menjadi hal yang buruk. Setelah itu kita beri nama yang baik. Inilah potongan dari kisah keluarga Imran. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena sudah masuk waktu sholat Isya. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas pada malam hari ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran dari setiap ayat-ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 30 hingga 36. Demikian, marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.